Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beni, asal Surabaya. Saya teringat, saya pernah dengar hadis dari Rasulullah SAW. Bunyinya seperti ini: "I'mal lidunya kaka'annaka ta'ishu abadah, wa'mal li akhiratika tamutu goda." Jadi, bekerjalah untuk urusan duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk urusan akhiratmu bahwa engkau akan mati besok pagi. Jadi saya berpikir bahwa apakah tujuan dunia dan akhirat ini berbeda itu, dan saya mungkin butuh penjelasan seperti apa hakikatnya mengenai hadis ini tentang tujuan dunia dan akhirat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama, itu bukan hadis, ya. Jadi kata-kata i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada, itu bukan hadis, ya. Bukan hadis. Tolong itu dia, no. Dan secara prinsip itu tidak benar. Itu ya. Itu harus kita tolak. Carilah dunia seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Piye iki? Loh ya kan? Ya tidak gitu dong. Jangan dipecah belah kayak itu. Ini dunia, ini akhirat, itu tidak seperti itu. Ya apa enggak? Itu kan, itu kata-kata itu saya kira dilahirkan oleh sebuah rejim pada masa tertentu, di mana rejim ini ingin memakai ini loh akhirat, ini dunia, ingin memecah belah antara dunia dan akhirat untuk kepentingan kekuasaan. Dan itu bukan hadis, ya. Itu bukan hadis. Dunia dan akhirat itu tidak bisa dipecah belah seperti itu. Sama dengan begini, sampai doa yang umum itu loh. Orang kan, maaf, saya punya pemahaman berbeda. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu artinya bagaimana? Coba tolong diartikan yang benar. Sama dengan tadi wabtaghi fima ataqal darul akhirat itu, orang-orang banyak mengartikan carilah dengan apa, kan dengan, bukan dalam apa, ya apa enggak? Nah sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu banyak yang menurut saya ini dianukan sedikit, dibelokkan sedikit. Coba, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikan kepada kami, fid dunya, di dunia, hasanah, kebaikan. Itu kan terus orang ketika melihat itu orientasinya fid dunya hasanah itu uang, kekayaan, jabatan, gitu ya. Ya apa enggak? Istri bagi laki-laki, suami bagi perempuan, dan seterusnya, ya kan? Maka kalau Pak Ilyas ini besok kepilih jadi bupati misalnya Semarang, naudzubillah min dzalik, gitu ya. Maka orang datang, wah sampean sudah dapat fid dunya hasanah, tinggal fil akhirati hasanahnya. Nah kan gitu jadinya. Jadi orang kan memecah belah seperti itu. Jadi tadi itu dianggap fid dunya hasanah. Padahal yang benar kan tidak seperti itu. Jabatan itu bisa fid dunya hasanah, bisa tidak. Ya apa enggak? Hasanah itu kan kebaikan. Kebaikan di dunia itu kalau membawa kebaikan di akhirat. Kalau bukan, ini azab di dunia, musibah di dunia, keburukan di dunia. Orang kan enggak azab. Pokoknya kalau orang dapat uang, ini fid dunya hasanah ini. Belum tentu. Uang itu bisa kebaikan di dunia, bisa keburukan di dunia. Jangan dipilah-pilah, Pak. Paham nggak ya? Orang kan pandangan kalau dapat uang ini fid dunya, itu nggak benar. Uang itu ada dua kemungkinan. Hasanah itu kebaikan, bukan kenikmatan loh. Baik itu nilai, bukan barang, bukan materi. Hasanah itu artinya kebaikan. Baik itu apa? Nilai. Barang yang sama bisa punya nilai baik, bisa punya nilai buruk.
Sampean punya bojo ayu, wah ini fid dunya hasanah deh. Belum tentu. Jangan kayak orang Madura. Lihat ya. Orang Madura punya istri 2. Terus kedua-duanya dibawa naik haji. Selama di Mekah itu kan selalu doanya tawab, Rabbana atina fid dunya hasanah gitu terus. Nah, satu istrinya ya, yang tua namanya Fatimah. Yang muda namanya Hasanah. Sehingga setiap doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa tawab itu. Lama-lama yang tua marah. Mas, apa? Katanya sampean mau adil. Iya. Kenapa yang disebut-sebut kok istri yang muda terus? Mana? Lo doanya kok hasanah terus? Saya kok gak disebut-sebut? Karena saya sudah tua ya. Gitu. Akhirnya orang Madura pintar, ya sudah kalau begitu. Mari berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Nah sudah, tapi itu ya. Ya, sekarang hasanah ini kan nilai. Hasanah itu nih bukan barang. Orang kan menyebut kalau dapat sesuatu di dunia itu fid dunya hasanah. Itu ada 2 kemungkinan. Ya jabatan, ya uang, ya apapun, ya lulus sekolah sampai ya titel, ya menjadi dosen, ya menjadi gubernur, jadi presiden, bisa fid dunya hasanah, bisa fid dunya sayyi'ah, tergantung kan. Dan ini tidak bisa dipilah. Kalau hasanah fid dunya pasti membawa hasanah fil akhirah. Ya apa enggak? Jabatan yang baik di dunia mesti akan membawa kebahagiaan di akhirat. Kalau jabatan itu tidak membawa keselamatan di akhirat, berarti ini fid dunya sayyi'ah, keburukan di dunia. Nah gitu loh, tidak bisa dipisah seperti itu. Itu ya, bisa dipahami nggak ini kira-kira? Sampean punya motor baru, ini bisa fid dunya hasanah, bisa fid dunya sayyi'ah. Gitu loh ya, tergantung dengan motornya sampean ini lebih banyak kemana. Gara-gara punya motor, nah itu loh, terus sombong, terus suka gonceng ya yang tidak halal lah, diajak wah macam-macam lah. Nah ini bukan fid dunya hasanah meskipun motor, tapi barang yang sama juga ngajar ke kampus bukan karena apa-apa tapi ikhlas, nah kan jadi fid dunya hasanah gitu. Jangan dipilah-pilah. Jadi kata-kata itu satu bukan hadis, yang kedua secara makna. Kalau saya menolak dengan itu karena dia membelah antara dunia dan akhirat. Pada dunia dan akhirat, bukan pada materinya. Itu ya. Terima kasih. Supaya toleran kepada atau terhadap disiplin akademis ya modern. Kalau Anda suatu hari ke Makassar, Anda ke Universitas, ke IAIN, UIN sekarang saya apa namanya kalau di sana ya, Alauddin. Anda cari di perpustakaan ada penelitian seorang dokter, saya lupa namanya, tapi itu teman saya zaman dulu, tahun 70-an 80-an. Dia meneliti bahwa yang malidun yaka itu hadis palsu. Jadi itu bukan hadis. Palsu atau tidak, mutawatir atau sahih atau dhaif dan seterusnya, itu kan soal metodologi barangnya itu, teksnya itu. Sekarang andaikan Anda tidak tahu ini sahih apa tidak, Anda kan harus berdaulat juga secara pikiran Anda. Coba Anda pikirin, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk duniamu seakan kamu hidup selama-lamanya. Ini kan kapitalisme maniak gitu. Ini ultra kapitalis, tidak hanya liberal, ini ultra kapitalis, kapitalis pol ini. Tidak mungkin Islam Rasulullah menganjurkan seperti itu, tidak mungkin. Jadi kita berapa aja nggak cukup mas, wong hidup selamanya kok. Badi piroy nggak cukup, punya deposit berapapun nggak cukup, punya modal berapapun nggak cukup. Jadi tidak mungkin Islam seperti itu. Nomor 2, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Siapa, di ayat mana Allah mengatakan besok kamu mati? Kamu baca, kamu browsing aja di Al-Quran ya, search ya, mati gitu aja, mati atau hidup. Allah mengatakan, kenapa sih kamu itu kok ngeyel sama saya? Kan dulunya kamu mati, kemudian saya hidupkan, kemudian saya matikan lagi, kemudian saya hidupkan lagi. 3 kali itu putarannya.
Dan nanti Anda dibangkitkan dari kubur, ini beneran. Jadi engko saka kuburan ini apik banget aku metu bejudul Pak Is sepo. Dan siapa bilang manusia itu hidup? Sekarang ini hidup terus di kuburan itu mati. Nah terus kalau Anda sudah mati di kuburan, terus malaikat mungkar nakir marani sopo? Ulah kok wis mati, lah ya ora mungkin. Terus malaikat mungkar lak nganggur, piye ta kowe iki? Sampai Gus Dur itu nunggu mungkar nakir ndak datang akhirnya dodok dia di bawah pohon kelapa di Tebu Ireng itu kan. Kenapa kok Gus Dur duduk di luar? Karena mungkar nakir nggak datang sampai hari ini itu. Terus suatu hari Mbah Hasim dolan pulang kampung gitu. Loh Dur ngapa nih kene Dur? Anu iki dereng urusan kali malaikat mungkar nakir. Lho apa? Loh jari Kanjeng Nabi, kata Kanjeng Nabi, kalau penziarah kubur itu sudah berapa langkah? 40 langkah. 40 langkah dari makam kita baru malaikat dua itu datang. Nah ini yang ziarah ndak habis-habis ya. Terus siang malam ada terus. Tuh Gus Dur ngenteni wah gak urusan yang ini caranya. Akhirnya Gus Dur karo mbahne dodok di pinggir dalan Tebu Ireng itu. Terus yang ndelok-ndelok wis dinteni tur sing sabar jenenge. Terus ana truk liwat gurine gambare Pak Harto ngene. Piye le kabarmu? Penak zamanku to. Terus Gus Dur timbangane nganggur, Mbah, matur si Pak Harto yuk. Akhirnya sepakat mereka berdua cari Pak Harto, terbang bersama, dolei Pak Harto lagi wiritan. Kan Pak Harto kan nyun sewu lah di akhir hayatnya saya diangkat sebagai mursyidnya dan dia taat kepada saya sampai hari terakhirnya untuk saya kasih wirid, saya melarang ini, membolehkan itu dan seterusnya. Ya. Terus Pak Harto kaget, enten apa niki Pak Yai? Loh Mas Dur, kok ampun temriki jenengan? Mboten niki lho, kula kali mbah niki wau ndodok-ndodok ten Tebu Ireng niku enten truk liwat enten gambar sampean Pak Harto. Lho apa ya? Jare Pak Harto kaget to, Pak Harto kan ora seneng dolan to ya. Ora tau rene-rene ora tau. Tertib Pak Harto itu, tertib. Lho napa nggih to Mas Dur? Lho nggih niku pokoke rakyat Indonesia niku kangen kali sampean. Mulane truk-truk niku ditulisi ngoten niku, piye kabar mule penak zamanku to. Terus Pak Harto malu-malu kucing gitu. Terus nyun sewu Mas Dur, nek pendapat jenengan niku sing tulisan ten truk niku leres napa pripun? Mosok penak zaman kula. Terus Gus Dur, wong nggih. Penak zaman Pak Harto mbakane sakniki niki. Zaman Pak Harto niku Pak Harto memang setunggal jari Gus Dur. Sakniki sedaya Pak Harto. Ngono ceritanya. Kembali ke mungkar nakir tadi. Mas, ndak bisa Mas, Anda tuh ndak cari akhirat tuh ya bodoh. Lah kok bar kuwi njur nang ndi ku wong kuwi gelem ora gelem mlebu akhirat Kok kowe kok kowe dari Semarang ke Jakarta kok milih Pekalongan po Jakarta? Terus kowe nang Jakarta Pekalongan ya entuk kok. Kan begitu. Kenapa dunia ini bagian dari yang disebut akhirat. Jadi itu kan kata itu tidak bisa menggambarkan realitas. Piye kok ngene? Iki lho. Ngene kok disebut ndas iki karepe piye? Kok ndas iki piye? Kok ndas? Piye tok kok iki disebut asbak iki piye? Alasannya apa kok disebut asbak? Jadi kowe aja tertipu karo kata asbak. Iki mung kesepakatan. Nek mbiyen iki diarani tampah ngono ya. Ya tampah. Itu soal kesepakatan. Jadi kata dunia akhirat itu komprominya Allah menggunakan bahasa manusia. Itu loh. Itu bukan kok iki dunia iki akhirat, enggak. Semua itu satu kehidupan di mana bagian awal perjalananmu dunia, kemudian terusnya adalah akhirat. Semua di dalam satu kesatuan. Jadi tidak ada dikotomi dunia akhirat aslinya.
Kalau tadi Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan istilah, gitu ya, idiom, itu idiom namanya. Idiom itu kayak Anda bukan sastrawan sih, kadang-kadang orang sekarang itu misalnya gini, gadis itu wajahnya seperti rembulan, nek sastra ngomong wis saiki ndelok pelukis gambar cah wedok raine bulan, ayo ora kowe lah ya ora to Mas, nek kowe berhenti pada materi rembulan itu namanya wah kayak anu ya apa jenenge, kayak Sri Kembang, nek sing kono kayak Sri Gunung misalnya gitu. Itu istilah jadi ya. Jadi Anda jangan tertipu oleh kata ya. Jadi dunia akhirat itu sekali lagi di dalam Islam dunia menentukan akhirat ya, akhirat ditentukan oleh dunia. Dan Anda itu jangan rumangsamu pilihan, kamu mau milih dunia apa akhirat, milih piye. Rumangsamu terus baru kowe mati njur leren ngono, pensiun. Bagaimana? Kamu mau ndak mau akan ke surga atau ke neraka. Nah, kamu ke surga atau neraka, kamu diberi kesempatan ujian 60, 70, 80 tahun ini gitu loh. Kamu nggak bisa mengelak, wes mesti kudu terus kowe. Jadi bukan pilihan soal dunia atau akhirat. Mau ndak mau kamu. Ya kalau kamu mau pergi dari Semarang, asal ndak mau Semarang pindah ke Jogja. Aku ndak suka di Jawa pindah Kalimantan. Aku ndak suka di Indonesia pindah Malaysia. Aku ndak suka di dunia pindah Mars. Aku tidak suka di alam semesta, cari alam yang lain, cari ruang gitu ya. Tapi kalau akhirat itu satu-satunya tempat kita. Karep kos neng ndi kowe nek ora gelem melu nang akhirat. Gelem ora gelem, mbangane kowe sok-sok ning kono kapiran, bingung dhewe kae waduh. Wes jadi bingung kowe. Ya mending mulai sekarang kamu mengakhiratkan setiap perilakumu, apapun yang kamu miliki, dari jasadmu, rezekimu, uangmu, rumahmu, lingkunganmu, semua kamu cari dimensi atau potensi akhiratnya dan produktivitas akhiratnya, gitu ya Dek ya. Oke, ini yang wabtaghi fima atakallah. Jadi itu saya secara akal pikiran mengatakan tidak mungkin Islam berpikiran seperti itu. Tapi wong Islam kia ada kecenderungan tidak percaya diri. Jadi misalnya men sana ingkor parisano, saya di pesantren dulu diajarin al-aqlus salim fil jismis salim. Terus karena bahasa Arab kita pikir itu prinsip Islam. Akal yang sehat terletak di dalam jiwa yang sehat, di dalam badan yang sehat. Benar apa salah Mas? Kalau setahu saya nilai Islam yang saya kenal men sano ingkor parisana, bukan men sana ingkor parisano. Al jismus salim fil aqlis salim. Badan yang sehat itu produk dari jiwa yang sehat. Tapi nek badan mutok sing sehat, produknya gurung karuan jiwa yang sehat. Semua koruptor itu dia sehat walafiat, kan gitu. Gitu ya Mas ya. Jadi kita sering pakai cara berpikir sekuler. Itu tadi kan sekularisme itu, memisahkan dunia akhirat itu sekularisme yang diterjemahkan memisahkan agama dan negara, memisahkan agama dan budaya gitu-gitu. Oke, jadi semua pejuang Islam sekarang itu punya kecenderungan sekuler yang luar biasa. Dan itu karena tidak pakai akal gitu. Ya wis rapopo, itu rapopo. Saya yakin sekarang ini kan saya mengistilahkan ada 3C nih kecenderungan zaman nih. C kuwi siji, ciut. Ya cara berpikirnya, ya mentalnya, ya atine, uripe ciut. Nomor loro cekak. Cekak itu pendek, cendak. Ora dawa, ora memanjang, ora mencakrawala. Nomor telu cetek, dangkal. Dan saya tidak akan sedih karena itu, karena saya yakin kepada sunnatullah, ikan yang hidup di air dangkal pasti tidak kerasan. Dia akan cari sungai yang airnya dalam. Ya, binatang yang hidup di kandang yang sangat sempit, dia tidak akan kerasan, dia akan memberontak, dia akan keluar dari kandang itu dan mencari alam yang luas, betul tidak? Siji meneh cekak, mosok kamu ngene-ngene tok ae. Pengajian biyen meningkatkan iman dan takwa, iman dan takwa, iman dan takwa. Mosok saiki iki adzan ora berdaulat. Coba baca tilawah Quran Mas.
Shadaqallahul adzim. Terus dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Ngono toh? Dipikir kalau baca tilawah mesti gitu loh. Dia tidak berdaulat. Adzan wae kan jane sing ngarani adzan kudu nganggo lagu iki sapa? Sing ngongkon iki sapa adzan kudu nganggo lagu. Nek jan nganggo lagu mbok kowe gawe lagu dhewe ben kowe sing adzan. Sing saiki sing lagu apa sing terakhir? Allah Akbar Allah. Ngene lho. Ya. Semua masjid. Kowe iki adzan ora iso dhewe, niru. Mbok gawe dhewe, kalau di Jombang bikin sendiri. Sekeluarnya wong itu hatinya kok. Adzan itu kan cuma untuk ngandani empun maghrib, lak ngono to jane. Aku tambah Muzamil, kalau ndak ada adzan dosa ndak? Ndak dosa. Dadi kowe sesuk mulai nang masjidmu ning kampung ya. Maghrib. Monggo. Entuk ora? Boleh enggak? Boleh, kenapa tidak? Kenapa orang itu tidak ngerti bedanya wajib, sunat, halal, mubarah, ngerti gitu? Kuwi ora apa-apa, ngono tok ya ora apa-apa. Tur nek kowe adzan iso Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngono ya entuk. Sing aran iku kudu nganggo lagu iki kiai sapa? Gitu loh. Ngono iki ora ngerti patrape gitu loh. Dadi mbok yang berdaulat gitu loh. Pak Muzamil ini pernah adzan jam 11 malam. Kampungnya ribut. Padahal santri-santrinya dia itu habis acara sampai jam 11, sehingga sholatnya habis jam 11. Sebelum sholat Pak Muzamil adzan supaya santri tahu bahwa sekarang kita akan sholat bersama di masjid. Ento ora jam 11 bengi sholat isya. Ento ora ngandani sholat isya jam 11 bengi adzan. Aneh kan ngertine menungso pekok sak Indonesia iki. Adzan kuwi deng ngono to. Dur. Allahu Akbar ngono ki to. Lah kuwi 5 menit meneh ya entuk kaya. Ora adzan ya entuk. Ngopo to kowe iki? Barang sing ora penting kowe mengikat-ikat diri, barang sing prinsip kowe melepaskan diri dan memberontak. Piye to urip kok kualik kaya ngene iki? Ya Mas. Ora adzan yo entuk kok. Dulur-dulur pun maghrib lho, entuk. Ayo kae sing mancing kae gek wis. Entuk ora? Entuk ora ngono Mas? Boleh. Tur wong saiki iki ora bodoh, duwe jam kabeh. Tur mripate ngerti nek iki wis surup, oh wis mayahe maghrib, ora ana jam yo ngerti, ora ana adzan yo ngerti nek wis maghrib. Kan gitu. Ngopo to wong Indonesia iki? Kok ora maju-maju teke iki lho. Iya Mas ya, oke.